Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar rakyat Indonesia? Airlangga mumet di sliding Jokowi soal impor beras. Kisah negeri politik dengan kepala para parpol di jajaran kabinet hingga staf lainnya. Dongeng malam menjelang terbitnya matahari ini pun seolah akan menghangatkan dinginnya malam. Mana bisa tak panas, seorang pasti kepanasan dengan statement Presiden malam hari ini. Bermula dengan ragamnya kepentingan. Kalau kemarin kita mendengar celotehan di bawah hujan di area Hambalang, dengan ditambah bumbu-bumbu tersambar petir sebagai perlawanan dari kubu yang diserang, kini kita mendengar drama lain dari kubu yang bukan Demokrat. Dia, sang ketua parpol berwarna kuning itu mungkin sedang panas dingin malam ini. Mengapa? Mari kita tarik cerita pada awal bulan Maret lalu, di mana Kemenko Perekonomian sempat mengumumkan soal penting penyediaan beras stok 1 hingga 1,5 juta ton termasuk melalui impor dalam waktu dekat ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan itu dilakukan demi menjaga ketersediaan stok di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali. Pernyataan itu sungguh cetar membana dan perlu ditanyakan motifnya mengapa. Politik tak seindah pernyataan niat baik yang keluar dalam laman televisi kita. Setiap pernyataan punya niat-niat khusus yang konon hanya menguntungkan orang yang punya kepentingan di belakangnya. Kita lepas Airlangga sementara setelah munculnya isu impor beras ini tersebar di lini media massa. Suara kicauan mulai bermunculan dari ragam tokoh yang sedari ingin mencari panggung dalam sandiwara politik tanah air. Susi misalnya, lewat laman Twitter miliknya, Ibu Susi Pujiastuti kembali bersuara terkait dengan impor beras 1 ton yang akan dilakukan pemerintah. Susi pun menyatakan sikap menolak terhadap kebijakan tersebut dengan alasan panen dalam negeri tahun ini cukup baik untuk memenuhi kebutuhan pangan. Belum berhenti di Susi, seseorang pensiun dari KPK itu pun ikut berkicau berkelakar oleh rawannya korupsi di bagian impor-impor ini. Mantan juru bicara KPK, Febri Diansah, menyinggung banyaknya kasus korupsi di balik kebijakan impor. Ia mengingatkan ada beberapa perkara rasuah yang pernah terjadi, seperti impor daging, impor gula, impor ikan, impor bawang putih, hingga impor tekstil. Masih banyak tokoh lainnya yang tak kecipratan dana segar impor ini ikut berkicau. Pokoknya riuh dan gak habis kalau kita tulis satu persatu dalam rangkuman cerita kali ini. Mari kita kembali ke Airlangga. Alkisah ingin impor tatkala dikatakan bahwa kita harus impor karena harus memenuhi iron stock. Walau panen subur atau apapun kondisi beras kita yang aduai melimpah, kita tetap dipaksa manut atau nurut karena konon katanya sudah disepakati dan diperhatikan waktu, tempat, dan harga ada. Ya, itu niatan awalnya, tapi niatan cerita itu kini berubah karena langsung dirubah mutlak oleh Presiden Jokowi. Awal Maret berkelakar, akhir Maret di sliding Presiden. Presiden Jokowi memastikan bahwa tidak akan ada impor komoditas beras hingga bulan Juni mendatang. Bahkan selama hampir 3 tahun belakangan ini, Indonesia tidak melakukan impor terhadap komoditas pangan tersebut. Pernyataan Jokowi ini seketika membuat 2 kejadian berbeda dari yang tergelinding untuk menyelamatkan Indonesia. Paling utama pertama adalah bola yang tersliding itu menyelamatkan para petani lokal. Dengan pernyataan Presiden ini otomatis akan kembali menaikkan harga. Isu impor membuat harga petani anjlok. Kembali ke rumus supply dan demand yang pasti sudah pada paham. Maka dengan gagalnya impor dari pernyataan Presiden ini, orang yang tersliding pun akan terluka. Tak dapat fee yang mungkin bisa terjadi hingga triliunan rupiah. Otomatis dengan kejadian ini harus putar-putar otak lagi bagaimana cari objekan kayak cerita-cerita korupsi beras zaman kampanye dan zaman dahulu. Tentu kami tidak menuduh Airlangga korupsi. Tapi dengan hilangnya rencana impor, faktanya keran korupsi dapat ditekan. Artinya Airlangga belum korupsi dan tak akan pernah korupsi soal beras ini. Yang terpenting dari kisah ini adalah negara kita hemat dalam anggaran, petani tak gulung tikar. Drama ditutup dengan cantik untuk bobo yang nyenyak buat rakyat kecil kita.
Nah, bagaimana menurut Anda semua? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.